Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kana Faryogi Pratama. Di samping saya ada Faisal Asri juga. Di sini kami akan memberikan tutorial tentang rancangan tab integrasi. Mungkin di belakang kita sedikit berisik. Di sini kita bakal ada Debian sistem ya FTP server, ada untuk adminnya sendiri menggunakan Windows Server 2012 dan ada web servernya juga, dan ada klien dan ada router menggunakan Cisco. Sekarang kita langsung saja kita nyalakan routernya. Pertama kita harus setting router dulu. Oh iya, ini udah ke start ya. Jadi kalau nanti settingan awalnya lihat dulu ada berapa konfigurasi yang kita butuhkan, networknya. Di sini saya berikan network biasa, adapternya cuma satu. Yang ini juga jangan lupa untuk internet, kami menggunakan VirtualBox Host Only Network untuk penyambungannya. Jadi nanti kita share dulu, sebelumnya kita share dulu internetannya dengan cara saya nggak ada setting. Ini udah tershare, tapi kita coba nge-save ulang aja. Di oke dulu. Properti lagi. Allow. Nah, ini kita pilih VirtualBox Host Only Network. Jadi ketika kita lihat di VirtualBox Host Only Network itu langsung di ACP 137.1. Kita next. Nah, udah settingan buat internetnya. Sekarang kita masuk ke router. Konsol, kita pilih konsol. Jadi pertama yang harus kita lakukan itu udah enable, pertamanya udah enable. Iya, pertama yang harus kita lakukan, kita harus masukkan IP untuk gateway dari setiap masing-masing interface dengan cara contact intfa 00. Di sini untuk IP FTP server ya. Untuk IP ya, untuk 199. Kita lihat di sini sudah disetting semuanya sedemikian rupa biar kelihatan IP-nya. 199, 128, 100, 101. Terus subnet. Oh iya, salah. 255 255.0. Kita menggunakan /24 ya. Terus enter IP NAT outside. Karena di sini ada jaringan internet, jadi kita menggunakan IP NAT outside karena IP NAT outside itu dari luar masuk untuk ke dalam jaringan suatu LAN. IP NAT outside. Kemudian jangan lupa di close. Kalau kita exit, kita pindah ke interface berikutnya. Ke mana? Oh iya, serah. Di sini int 10. Oke, IP address 4.1. 4.1. 192 4.1. Ya, di sini 4.1 aja. 4.1 255 252.0. Ya, karena /22. IP NAT site jangan lupa no shoot. Exit. 2 dulu, kita berurutan aja. IP address-nya berapa? 192 titik 0 255 252.0. Udah. IP NAT inside no short.
saat exit. Kemudian yang terakhir ada di interface 30. 30 juga sama, tinggal dimasukin 168 8 1 248 ya, 248 plus 21 248. Pinat inside. Nah, nosat jangan lupa. Nah, perbedaannya kita tahu dari IP NAT outside dan IP NAT inside. Jadi dalam sini yang di dalam jaringan itu ada server, web server, sama Windows client. Ya, jadi kalau misalkan dari outside itu buat hubung ke internet dulu, seperti itu. Jadi abis ini kita langsung lakukan. Nah, habis ini kita harus ngelakuin buat kita harus tahu gimana caranya biar nyambung ke internet. Si router ini biar terhubung ke internet. IP route dengan menggunakan perintah IP route. Nah, di sini masukin IP-nya. IP si Debian FTP 100 IP domain lookup. IP domain lookup itu misalkan kalian kayak google.com, pertamanya itu kan kalau kalian tahu domain yang servernya itu kan 888. Nah, kalau di IP domain lookup google.com itu bakal bisa kebaca, gak usah pakai IP lagi. IP NAT insert sort list 1 int fa 00 overload atau overload bisa seperti ini scriptnya. Habis itu di akses list 1 menit ND. Nah, habis itu di exit aja. Nah, ketika udah kayak gini, coba bentar. Kita harus nyalain dulu Debian FTP-nya ya kan, biar nyambung ke sini. Kita nyalakan dulu. Ini kan itu apa namanya? Atur IP doang. Deh, lanjut lagi. Nah, sekarang kita udah masuk nih, mau booting Debian FTP server. Jadi ini buat FTP servernya ya. Jadi kita punya web server sama FTP server. Login. IP dulu. Auto ethanol itu 137.2 yang buat di sininya, karena di sini IP cloud-nya itu 137.1. Nah, IP setan satunya tadi 100.100 ya, /24. Coba kita ping Google. Nah, udah bisa kan? Nah, yang harus kalian lakukan sehabis setting network tuh pertama nano etc resolve.com 137.1. Nah, ini sama name servernya 8.2 untuk tersambung ke PC adminnya 8.2 yang di sini. Terus nano etc sjs.com. Nah, ini buat ngebagi net IP forwardnya itu dihilangin ya, tanda pagernya ya kan, tanda pagernya dihilangin buat ngebuka hak akses ya ke semua port. Jadi kalau misalkan di Debian emang harus kayak gitu. Tapi kalau di Linux lainnya seperti Red Hat itu mungkin perintah IP forwardnya langsung beda, nggak usah perlu disetting lagi. Terus nanoproc, ada nanoproc cs net IPv4 IP forward. Di sini tadinya 0 jadi 1. Terus kita edit juga rc.localnya. Nah, IP tables min T, nap, min A, post routing, min O, ETA0, min J masuk red. Jadi ETA0-nya itu ngebuka semua hak akses buat semua port. Nah, buat ngebuka internetnya, nah, gitu. Jadi coba sekarang kita ping routernya dulu ya. Udah bisa nih, bisa ngeping router. Jadi coba kita ngeping Google di sini. Apakah udah bisa?
100%. Jadi kalau misalkan settingannya udah bisa ngeping Google, bakal jadi ini udah bener juga, bakal kayak gini, udah bisa ngeping Google kayak gitu. Udah terhubung ke internet. Nah, sekarang kita mau nyoba servernya dulu. Ngebuka server. Di sini kami menggunakan server Windows Server 2012. Nah, kita lihat kembali. Di sini udah kebuka di virtualbox kita. Ya. Jadi kalau mau masuk itu, begini press ctrl alt delete itu jangan, kita pakai input aja. Input keyboard. Insert ctrl alt delete. Masuk. Jangan add administrator. Coba, saya agak lupa maksudnya. Oke, kita masuk settingan. Ini sudah account tracker, kita cancel aja dulu biar dia membuka server manager. Oke, yang pertama harus kita lakukan di Windows Server ini, kita harus nyeting IP-nya. Nyeting IP-nya dulu. Sun.net udah dapat internet akses. Nah, kita masuk ke settingannya. Internet AT0, ini AT0-nya ya. Kita lihat. Nah, ini 100 ini punyanya dari Debian FTP server. Jadi default JB itu 81.2.4 ya. Tadi IP routernya itu kita pakai buat gateway. Dari setting seperti ini, kita masuk. Nah, di sini kita bakal ngasih cara buat DNS web server, gimana caranya. Di sini ada forward lookup zone. Kita pilih chan.net. Nah, di sini saya itu udah nambahin buat web server itu pakai www, jadi www.chan.net. Jadi nanti kita bisa lihat di sini. Nah, jadi nanti FTDN-nya itu www.chan.net. IP address-nya 4.2 buat yang ini loh, saya nanti yang kita gunakan. Jadi cuma segitu. Kalau misalkan pakai Windows Server lebih mudah, memang lebih mudah konfigurasinya untuk DNS sendiri. Jadi ya mungkin DNS-nya ini udah selesai. Ya mungkin video pertama ini cukup sampai di sini. Bakal ada part berikutnya, ya kan? Nah, untuk apa yang kata setting web server, FTP, ya Apache, hasil lahirnya. Nah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.